Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry Pak Tahira, Iya, Pak. baru kamu ya? Baru kamu yang join ya? Iya, Pak. Baiklah, baiklah kita tunggu ya. Baik, Pak. Baik, slide-nya apa bisa dilihat? Bisa Pak. terlihat? Bisa, Pak. Halo? Iya, Pak.
Halo, Baik, iya Pak. Assalamualaikum. Wajah saya bisa terlihat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bisa ya? Suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, baik ya. Selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat berjumpa ya di mata kuliah perencanaan TPA sampah. Saya mohon maaf ya kepada mahasiswa saya di kelas A ya. Tadinya saya mau buat skema ini ya, karena di kelas B ya, kelas B itu baik ya. Jadi begini, tadinya saya punya planning seperti ini karena mata kuliah ini di kelas B itu pada hari Rabu, dan itu ada rekamannya. Jadi saya tadinya mau berencana tuh untuk yang kelas A ini saya hanya kirim video waktu saya ngasih perkuliahan di kelas di kelas B gitu ya. Namun mungkin saya kira mungkin itu belum dapat persetujuan dari kelas 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 A ya. Jadi mungkin saya yang sudah kemarin ya udahlah saya kirimkan videonya. Tadinya saya berencana saya kirim video, tapi nanti ada sesi 1 hari itu yang khusus untuk tanya jawab keseluruhan materi sebelum UTS. Tapi saya kira itu akan mengurangi hak kamu. Jadi mulai minggu ini saya akan tetap hadir gitu ya. Saya pikir kalau misalnya bisa seperti itu kan waktu yang lain tuh bisa saya gunakan untuk tridharma perguruan tinggi yang lain gitu. Tapi sudahlah, ini ya untuk penyampaian dari kuliah ini yang nomor satu yang lebih penting. Halo, saya keluar Pak. Bapak ada aja, ambil alih lah. Pasti jaringan Bapak. Iya Mi, dari tadi putus dia. Kan tak ada suara kan? Mungkin sih. Oh, Tes. Tes. cocok di. Ya silahkan. Suara saya Lah bilang ke kedengaran? grup lah. Suara saya kedengaran? Halo. Siapa yang merekam rapat Budak? Merekam ini? Bapak kayaknya. Bapak. Kali kasih tahu Bapak di grup. Nanti mau dikirim ke anak kelas B. Terus anak kelas B dengar suara gitu, maka hai anak kelas B.
Apa ini? Siapa yang menampilkan nih? Materinya mengenai hasil teliti, tapi itu teliti. Putus-putus weh. Nggak jelas suaranya. Materinya juga nggak jelas. Nggak ada suaranya, Mia. Aku anakkan caranya ya. Gini ya saran yang video call tuh satu orang tapi sama bapak. Biar bentuk tuh jadi persegi panjang, ndak gitu, ndak ke bawah tapi ke samping gitu. Biar materinya nampak. Masuk akal. Mia, bapak emang ndak ada suaranya ke. Sini, Mas.
Tak mau. Aku takutnya susah pas absen yakni nanti. Oh.
perencanaannya itu ada di Kutu Sibau. Sementara TPA yang ada yang terdekat itu ada di mana? Di Sanggau atau di Sintang? Di Sanggau misalnya, atau di Ngabang. Kalau di Sanggau ada tapi masih pendamping, belum ada IPL-nya. Sintang belum ada IPL-nya. Ada TPA tapi open damping belum ada IPL-nya. Yang ada IPL-nya tuh di Ngabang. Itu kan jauh ya. Perjalanan bisa lebih dari ya kurang lebih 15 jam gitu ya, 15 jam. Itu sangat jauh. Nah, bagaimana ada tidak alternatif? Caranya Tapi nggak masuk dalam nah, kalian gali saja buat parit ya di sekitar tumpukan sampah tersebut. Ya, buat parit sekitar lebarnya sekitar 50 meter gitu ya. Kemudian tapi di posisi kontur yang rendah ya. Nah, kemudian kalian tunggu saja. Tunggu ketika kalian tunggu adalah hujan. Nah, kemudian nanti kalau setelah hujan itu maka air lindi atau air sampahnya itu kan nanti masuk ke dalam parit itu ya. Nah, itu kalian ambil. Kalian uji lagi lab. Berdasarkan konsentrasi tertentu untuk perancangan bangunan air buangan seperti dalam teori yang kalian dapat di mata kuliah perencanaan air buangan atau air limbah. Halo? Iya, Pak. Yang lainnya kamera ini mati. Yang lainnya kamera saya mati. Ya. Jadi itu ada alternatif. Alternatif kalau memang kita kesulitan untuk mendapatkan ini. Sebenarnya kalau tadi contoh kalau masih di sekitar Ngabang sih ke Kutu Sibau itu masih bisa lah ya kita ke Ngabang ambil kemudian nanti kirim pakai bis atau pakai bis lah biasanya itu kan. Kita kan menganalisisnya ke Pontianak, ya kan? Oke, ya kita lanjut. Ini nanti ini agak umum, silakan nanti dibaca ya. Nah, ini karakteristik lini secara umum ya, BOD, COD ya. Kemudian dia itu nitrogennya tinggi. Dalam pengolahan air buangan kan yang paling sulit itu kan kita menyingkirkan nitrat, ya nitrogen ya. Dia kan mulai dari amonia, kemudian di dalam proses pengolahan itu air limbah berubah menjadi nitrit. Kemudian setelah itu dia menjadi nitrat. Nah, nitrat ini juga tidak boleh hadir di air permukaan, ya, karena dia akan bisa memberikan penyuburan. Ya. Jadi nitrogen itu tidak boleh kadarnya itu tinggi, karena akan bisa menyuburkan perairan, gitu kan.
Kemudian daya antar listrik tinggi. Biasa daya antar listrik tinggi ini karena mengandung banyak mineral. Kemudian juga logam berat seperti merkuri, kemudian besi dan juga kadmium ya, kadmium juga. Dan pH itu berkisar antara netral sampai ke asam. Dan ada zat ini yang dia pH-nya itu basah. Kemudian warnanya itu hingga hitam. Kalau yang TPA yang masih baru-baru ya umurnya itu dia biasanya coklat. Tapi kalau nanti udah dia makin bertambah umur TPA-nya, makin bertambah lama tumpukan atau timbunan sampahnya dia lebih hitam. Dan dia berbau asam. Jadi kalau kalian dekat-dekat dengan pengolahan dekat-dekat dengan IPL itu pasti akan tercium bau asam. Itu kandungan DHL-nya bisa 40.000 lebih. Sementara kalau di Jakarta hanya 13.000 gitu kan. Itu sudah sangat jauh gitu kan. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan kota yang lebih jauh lagi, misalnya Solo lebih jauh lagi kan. Cuma 3.540. Jadi makanya di sini saya sarankan kalau kita mau merancang, kita jangan menggunakan patokan misalnya buku-buku keluaran dari kementerian yang menampilkan data-data dari kabupaten atau kota-kota di Indonesia. Apalagi kalau di sini kan kotanya kota besar ya. Jadi kota besar atau kota besar dan sedang gitu ya. Terus kita mau merancang untuk kota Putusibo yang merupakan kota kecil. Kita mengambil karakteristik kota Jakarta itu sangat jauh, Bandung masih lebih jauh, Pontianak sekalipun juga masih jauh, maka kita yang setara. Gitu. Ini silakan dibaca saja karena ini teori-teori yang mudah dipahami ya. Kemudian ini saya mau ngasih penekanan di ini ya, di prinsip pengolahan air limbah secara umum dapat diterapkan untuk pengolahan lindi. Jadi kalian tidak perlu nanti di dalam penyampaian untuk materi pengolahan lindi ini saya memaparkan unit per unit, tapi kalian harus recall lagi memori kalian terkait dengan mata kuliah air limbah. Ini sama ya, jadi ada prinsipnya ada kolam penampungan atau mungkin bisa dipas ya, tidak pakai atau kolam penampung, tapi ekualisasi, langsung ekualisasi boleh juga gitu ya. Kemudian ada pengolahan pendahuluan, ada pengolahan pengolahan utama atau tertiary treatment gitu ya. Kemudian juga ada secondary treatment ya. Jadi ada preliminary treatment, ada primary treatment, ada secondary treatment, dan ada tertiary treatment. Jadi ini prinsipnya sama. Yang menentukannya adalah debit dan karakteristik daripada air limbah atau air lindi. Baik ya, kalau yang ini contoh-contoh dari IPL yang sudah diterapkan di negara industri atau negara maju ya, jenis-jenis daripada teknologinya, teknologi pengolahannya, baik secara fisika, kimia maupun secara biologi yang boleh kita adopsi. Ini juga silakan dibaca saja perbandingannya gitu ya. Kemudian ini sebagai penjelasan lebih jauh,
bagaimana kalau perbandingan menggunakan awas atau aluminium sulfat dengan menggunakan periklorid ya sebagai koagulan, dan juga bagaimana menggunakan proses lumpur aktif gitu ya, lumpur aktif sebagai secondary treatment gitu ya, atau menggunakan kolam stabilisasi aerob dan kolam melakukan penambahan nutrisi dan lain sebagainya itu tidak ada ya, itu tidak ada. Jadi itu yang disebutnya kolam aerob. Nah, kemudian kalau derajatnya lebih tinggi dari kolam stabilisasi apa kolam aerasi adalah dia kita mensuplai oksigen melalui surface aerator ya. Ada nggak yang lebih tinggi dari itu? Ada lumpur aktif. Ya, lumpur aktif itu lebih advance lagi daripada kolam. Jadi itu strata, saya hanya menceritakan strata daripada sama-sama pengolahan aerob, tetapi stratanya itu berbeda, tingkat efisiensinya juga berbeda. Juga ada kolam stabilisasi anaerob gitu ya, seperti yang diterapkan misalnya di Italia gitu. Silakan kalian baca ya. Kemudian ini juga kita bisa melakukan resirkulasi air limbah itu untuk dikembalikan ke tumpukan sampah, dan itu ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh ITB. Silakan kalian baca saja bagaimana efektifnya ya. Pak, suaranya? Halo? Kenapa? Kedengaran, Pak. Tidak kedengaran? Masih kedengaran, Pak. Oh, masih kedengaran ya? Iya, Pak. Oke ya. Jadi silakan dibaca saja. Kalian juga bisa merancang dengan sistem resirkulasi ya. Nah, pengolahan ini sederhana untuk kota-kota yang kecil dan sedang ya. Ya. Menggunakan saja sistem-sistem kolam seperti tadi, karena itu pertama alasannya dia itu rancangan yang sederhana ya, desainnya, kemudian mudah dioperasikan, kemudian dia fleksibel dalam pengaturan aliran dan beban. Sesuailah dengan kemampuan pendanaan dan ketersediaan SDM dari misalnya kabupaten ya. Kabupaten itu kan biasa kesulitan untuk itu ya, dana kesulitan, SDM juga terbatas dan sebagainya. Disarankan untuk yang kolam. Tapi kalau untuk kota sedang dan kota besar, silakan kita mau dengan sistem yang seperti kita merancang instalasi pengolahan air limbah domestik atau industri dengan teknologi yang baik, yang tinggi ya boleh saja gitu. Nah, ini adalah sistem kolam. Nah, sistem kolam itu seperti ini ya. Jadi ada kolam anaerobik, kemudian fakultatif, maturasi ya, dan yang untuk tertiary treatmentnya itu ada menggunakan wetland dan biofilter. Ya, silakan dibaca keterangannya di bawah. Ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut kenapa menggunakan kolam pengolahan atau mengapa menggunakan stabilisasi pond ya, karena kita ini berada di garis khatulistiwa yang mana kita itu ada kelebihan untuk penyinaran matahari yang bisa kita manfaatkan lah untuk pengolahan dengan sistem kolam. Kemudian ini adalah land treatment ya.
Land treatment, jadi untuk tertiary treatment kita bisa menggunakan land treatment ya. Ya, misalnya hasil olahan akhirnya itu kita aplikasikan untuk lahan perkebunan gitu ya. Atau kita menggunakan biofilter atau wetland atau kombinasi antara biofilter dan wetland itu juga boleh. Ya, silakan dibaca untuk seterusnya. Ini juga tambahan untuk penjelasan untuk biofilter dan wetland gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh daripada gambar IPL di TPA Pasir Impun di Jawa Barat kalau tidak salah saya. Jadi di situ di garis biru itu ya, itu adalah arah kontur ya, arah konturnya gitu. Di mana kita di sini ada peletakan kolamnya itu pada kontur yang terendah. Jadi usahakan prinsip pengolahannya itu atau prinsip pengaliran air lininya itu adalah, dan juga prinsip pengaliran di dalam bak unit-unit IPL itu adalah secara gravitasi. Jadi dengan apa kita mengatur tinggi muka air pada masing-masing bak tersebut gitu. Itu harus jelas tinggi rendahnya ya, dari bak pertama lebih tinggi permukaannya dibandingkan bak yang kedua dan bak ketiga dan seterusnya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, yang garis-garis merah yang putus-putus sampai dengan yang tidak putus itu adalah pipa induk, dan yang garis yang putus-putus itu percabangan itu adalah pipa cabang atau pipa lateralnya gitu. Nah, ini juga contoh ya IPL ya yang menggunakan wetland ya. Di sini ada wetland dengan memanfaatkan rumput gajah ya, rumput gajah. Jadi rumput gajah ini juga bisa sebagai salah satu tanaman untuk kita mengaplikasikan wetland. Kalau di Jawa sana kan rumput gajah ini sangat diperlukan untuk peternakan, jadi boleh saja kan. Gunakanlah tanamannya itu adalah tanaman yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Kalau dikonsumsi ternak mungkin masih boleh lah ya. Cuma memang kadang saya bertanya kan, kalau dia di wetland itu kan tujuan utamanya itu kan untuk menyerap logam-logam berat ya, logam-logam berat itu. Nah, apakah di dalam tanaman itu tidak mengalami akumulasi? Nah, kalau misalnya di sini kan tujuannya kenapa menggunakan rumput gajah kan untuk nantinya untuk makan ternak gitu. Nah, ini kan juga perlu satu kajian lebih lanjut gitu. Nah, tapi yang paling utama jangan misalnya gunakan tanaman kangkung gitu ya. Walaupun kangkung itu juga efektif ya untuk menyerap logam berat, jangan ya. Karena takutnya tuh kita kan tidak bisa percaya dengan orang ya, takutnya nanti dia jual kangkungnya itu ke pasar, dia ngambilnya dari TPA gitu kan. Nah, kita, siapa yang bisa memonitor kan nggak bisa gitu ya. Nah, ini contoh ya yang menggunakan rumput gajah. Ini adalah pengolahan lidi yang lebih baik. Dan ini kalau kita tadi bercerita ini ya tentang tentang pengolahan lidi menggunakan kolam, itu yang sebelah kiri di TPA Jelekong ya, itu menggunakan sistem kolam. Tetapi yang di sebelah kanan TPA Bantar Gebang itu lebih baik, dia sudah menggunakan kolam aerasi ya, menggunakan kolam aerasi. Nah, ini kriteria desain untuk IPL, silakan dibaca saja. Ini mirip-mirip lah dengan mata kuliah air limbah ya. Kemudian ini adalah untuk penjelasan atau gambar yang sedikit lebih detail lah ya untuk untuk IPL ya. Nah, konfigurasi pengaturan aliran kolam itu ada yang modelnya seri ya, seperti yang di atas itu seri, kemudian ada yang kombinasi antara paralel dan seri itu yang di bawahnya, dan juga ada yang sistemnya seri tapi dia zigzag gitu ya. Ini kenapa saya tampilkan gambar-gambar seperti ini adalah bahwa kita itu bebas saja menentukan posisi daripada
unit-unit pengolahan itu atau bak-baknya itu bergantung kepada kondisi yang ada di situ. Jadi bisa menggunakan sistem seri, bisa menggunakan kombinasi, bisa juga menggunakan sistem seri yang seperti yang contoh yang ini yang paling kanan bawah. Oke, lanjut ya. Ini penjelasan sistem bypass ya. Jadi bypass itu bisa langsung dia tidak masuk ke kolam yang pertama, tapi langsung ke kolam inlet, ke kolam yang kedua, atau bahkan bisa dipecah lagi langsung ke langsung ke kolam yang kedua dan ketiga misalnya gitu. Cuman ada persyaratan di sini bahwa dengan catatan kalau mau di bypass ke kolam 2 dan ketiga itu dengan catatan bahwa masih memenuhi kriteria. Jadi juga dipakai hitung-hitungan juga gitu ya. Apakah kalau misalnya air lindi ini kalau dipecah ya langsung ada yang masuk ke bak pertama, juga kedua, ada juga dibagi ke kedua dan ketiga, ini masih memenuhi kriteria apa tidak gitu kan. Nah, kemudian juga kita bisa juga melakukan resirkulasi ke timbunan sampah. Baru kemudian atau misalnya membuang keluar untuk sementara jika fluktuasinya itu ekstrim gitu ya, mungkin debitnya tiba-tiba sangat tinggi sehingga kalau misalnya dia masuk ke instalasi pengolahan lindi, dia akan mengganggu performa hasil daripada pengolahan itu. Jadi sebagian itu langsung dibuang ke mana, misalnya langsung dibuang ke wetland gitu ya. Jadi tidak melalui tahap pengolahan anaerob dan aerob, tetapi itu langsung dimasukkan ke wetland gitu. Ini adalah contoh lanjutan ya. Jadi kalau misalnya yang di kiri atas itu, ini adalah bisa diterapkan untuk kalau bebannya normal ya, seperti itu. Kalau yang di sebelah kanannya itu untuk beban rendah bisa diterapkan sistem yang seperti ini, dan untuk yang beban tinggi bisa diterapkannya seperti ini. Ini sebagai salah satu contoh saja, tetapi yang menjadi pegangan bagi kita itu adalah kita hitung-hitungan rancangannya gitu ya. Ini untuk gambar yang gambar lebih detailnya ya untuk sistem pola, silakan. Kemudian ini ada contoh penerapan ya, bisa kelihatan ya. Silakan nanti dibaca. Nah, ini adalah sebagai salah satu hasil daripada ini penelitian oleh tim IDB ya terkait penggunaan tanaman untuk wetland ya. Nah, ini adalah hasil yang ditunjukkan bagaimana memperlihatkan perbedaan hasil dari pengolahan sebelum dan sesudah ini gitu ya. Ini adalah visual penggunaan contoh wetland ya. Kalau yang di sebelah kiri itu adalah penggunaan penerapan menggunakan wetland dan biofilter ya. Yang ini gambar lebih jelasnya yang sebelah kirinya itu ya, ada yang hitam ini adalah biofilternya, lapisan kedap ya. Kemudian di sini ada lapisan kerikil. Kemudian di sebenarnya ini tidak nampak adalah tanah ya. Kemudian ini menggunakan rumput gajah atau tanaman lainnya lah gitu kan. Ini adalah penggunaan dan kombinasi wetland dan biofilter ya. Jadi biofilternya itu dia ini menggunakan media kerikil atau batu koral gitu ya. Dan kombinasi antara batu koral, kerikil, kemudian juga tanah ya. Gitu. Kalau tidak ada tanahnya, maka tanaman tidak akan bisa hidup ya di situ. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini dengan keterbatasan yang saya miliki ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan nggak?
Belum ada, Pak. Sudah pada mandi kan belum sih? Udah, Kak. Baik ya, saya kira cukup jelas lah ya penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banget. Karena video call dengan dosen. Aku ingin di wajah banjir. Kau bilang dia bodoh. Ya, Mes, sudah tidak. Ada bisnya, Nagar? Apa? Sudah. Ada bisnya.